Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam. Saya sendiri Muhammad Ilham dan rekan saya Nur Aini. Kami akan menjelaskan tentang masa disintegrasi dari tahun 1000 Masehi sampai 1240 Masehi. Disintegrasi merupakan suatu keadaan yang terpecah belah dari kesatuan yang utuh menjadi terpisah-pisah. Dan sebenarnya disintegrasi ini terjadi pada dinasti Bani Umayyah, tetapi mulai memuncak pada sejak dinasti Abbasiyah berdiri. Disitulah banyak persoalan-persoalan yang mulai muncul dari hal yang kecil sampai berakhirnya dinasti Abbasiyah ini. Pada masa inilah mulai muncul dinasti kecil. Pada awalnya, disintegrasi ini terjadi di bidang politik, lalu mulai menyebar ke bidang kebudayaan, bahkan sampai ke bidang agama yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam menjadi besar karena disebabkan banyaknya bermunculan dinasti-dinasti kecil ini. Dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad atau dari masa Khalifah Abbasiyah ini adalah yang pertama yang berbangsa Persia, mulai dari Tahiriyah di Khurasan, Safaria di Fars, Samaniyah di Transosania, Sajiyah di Azerbaijan, Buaihiyah bahkan menguasai Baghdad. Di sini mulai terjadi pada tahun 205 Hijriah hingga 447 Hijriah atau mulai dari 820 Masehi hingga 1055 Masehi. Selanjutnya ada yang berbangsa Turki. Yang pertama itu Tulunia di Mesir, Iksidia di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, lalu dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Di sini terdapat 5 Seljuk. Yang pertama Seljuk Besar atau Seljuk Agung, didirikan oleh Rukn al-Din Abu Talib Tukrul Bek Ibnu Mikail Ibnu Seljuk Ibnu Tuka. Seljuk ini menguasai Baghdad dan memerintah selama sekitar 93 tahun. Lalu Seljuk Kirman di Kirman, Seljuk Syria atau Syam di Syria, Seljuk Irak di Irak dan Kurdistan, lalu Seljuk Rum atau Asia Kecil di Asia Kecil. Selanjutnya yang berbangsa Kurdi. Di sini ada Al-Barzukani, ada Abu Ali, ada Ayyubiyah. Di sini mulai dari tahun 348 Hijriah hingga 648 Hijriah atau dari tahun 959 Masehi hingga 1250 Masehi. Lalu yang berbangsa Arab. Di sini ada Idrisyah di Maroko, Akhlabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan, Alawiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul, Majiyadiyah di Hilah, Ukailiyah di Mosul, Mirdashiyah di Aleppo. Di sini mulai dari tahun 172 Hijriah hingga 472 Hijriah atau dari tahun 788 Masehi hingga 1079 Masehi. Lalu ada juga yang mengaku dirinya sebagai khilafah, yaitu Umayyah di Spanyol dan Fatimiyah di Mesir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Nur Aini. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran dinasti Abbasiyah, di mana di sini terdapat beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu persaingan antar bangsa, di mana Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Persekutuan ini dibelakangi oleh persamaan nasib kedua golongan itu pada masa Bani Umayyah berkuasa. Keduanya sama-sama tertindas. Setelah dinasti Abbasiyah berdiri, Bani Abbasiyah tetap mempertahankan persekutuan itu. Persaingan antar bangsa menjadi pemicu untuk saling berkuasa, di mana kecenderungan masing-masing bangsa untuk mendominasikan kekuasaannya sudah dirasakan sejak awal dinasti Abbasiyah berdiri. Selanjutnya yaitu kemerosotan ekonomi. Khilafah Abbasiyah juga mengalami kemunduran di bidang ekonomi, bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintah dinasti Abbasiyah merupakan pemerintah yang kaya. Dana yang masuk lebih besar daripada yang keluar, sehingga Baitul Mal penuh dengan harta. Setelah khilafah mengalami periode kemunduran, pendapatan negara menurun, dan dengan demikian terjadi kemerosotan di bidang ekonomi. Selanjutnya itu pada konflik keagamaan, di mana fanatisme keagamaan terkait erat dengan persoalan kebangsaan. Pada periode Abbasiyah, konflik keagamaan yang muncul menjadi isu sentra sehingga mengakibatkan terjadinya perpecahan. Berbagai aliran keagamaan seperti Mu'tazilah, Syiah, Ahlus, Sunnah, aliran kelompok-kelompok lainnya menjadi pemerintah Abbasiyah, mengalami kesulitan untuk mempersatukan berbagai faham keagamaan yang ada. Selanjutnya itu
perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan, di mana pada faktor lain yang menyebabkan peran politik Bani Abbas menurun adalah perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. Nah, hal ini sebenarnya juga terjadi pada masa pemerintahan Islam sebelumnya. Nabi Muhammad memang tidak menentukan bagaimana cara penggantian pemimpin setelah ditinggalkannya. Beliau menyerahkan masalah ini kepada kaum muslimin dengan jiwa kerakyatan yang berkembang di kalangan masyarakat Arab dan ajaran demokrasi dalam Islam, di mana setelah Nabi wafat terjadi pertentangan pendapat di antara kaum Muhajirin dan Ansor di balai kota Bani Saidah di Madinah. Nah, akan tetapi karena pemahaman keagamaan mereka yang baik, semangat musyawarah ukhuwah yang tinggi, perbedaan itu dapat diselesaikan dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Pertumpahan darah pertama dalam Islam karena perebutan kekuasaan terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali terbunuh oleh bekas pengikut sendirinya. Pemberontakan yang muncul pada masa Ali ini bertujuan untuk menjatuhkannya dari kursi khalifah dan diganti oleh pemimpin pemberontak itu, di mana hal ini sama juga terjadi pada masa kekhalifahan Bani Umayyah di Damaskus, seperti pemberontakan Husain bin Ali, Syiah, dan pemimpin oleh Ali Muhtar. Pada masa pemerintahan Bani Abbas, perebutan kekuasaan itu juga terjadi terutama di awal berdirinya. Di tangan tentara Turkilah, khalifah bagaikan boneka yang tak bisa berbuat apa-apa. Bahkan merekalah yang memilih dan menjatuhkan khalifah sesuai dengan keinginan politik mereka. Setelah kekuasaan berada di tangan orang-orang Turki pada periode kedua, pada periode ketiga, itu pada tahun 334 Hijriah sampai 945 Masehi, sampai 447 Hijriah, tahun 1555 Masehi, Daulah Abbasiyah berdiri di bawah kekuasaan Bani Buwayh, di mana kehadiran Bani Buwayh berasal dari 3 orang putra Abu Suja, yaitu buaya pencari ikan yang tinggal di daerah dalam, yaitu Ali Hasan dan Ahmad. 3 bersaudara ini memasuki dinas militer yang ketiga itu dipandang banyak mendatangkan rezeki. Pada saat itu terdapat banyak persetujuan. Setelah Baghdad dikuasai Bani Buwayh, memindahkan markas kekuasaan dari Syiraz ke Baghdad, di mana pada masa Bani Buwayh ini banyak muncul ilmuwan besar di antaranya Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Faragni, Abdul Al-Rahman, Al-Syufi, Ibn Maskawi, Abu Al-A'la, Al-Ma'raj, dan kelompok Ikhwan Al-Syafa, di mana jasa-jasa buaya yang terlihat dalam pembangunan kenal-kenal, masjid-masjid, serta rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Tetapi Bani Buwayh ini tidak lama bertahan. Jatuh kekuasaan Bani Buwayh ke tangan Seljuk bermula dari perebutan kekuasaan di dalam negeri. Dinasti Seljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Gus di wilayah Turkistan. Selanjutnya, pada masa Abbasiyah, wilayah kekuasaan dinasti Seljuk sangat luas membentang dari Qasr, sebuah daerah di ujung Turki, Yerusalem. Wilayah luas itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, besar yang menguasai Khurasan, Kai, Jabal, Irak, Persia, dan Ahwaz. Yang kedua, Seljuk Kirman berada di bawah kekuasaan keluarga Qurat by Ibn Daud Mikhail Ibn Seljuk. 3. Seljuk Irak dan Kurdistan, pemimpin pertamanya adalah Mukhtarsar al-Din Mahmud. Yang keempat, Seljuk Syirak diperintahkan oleh keluarga Tutus Ibn al-Arsalan, Ibn Daud, Ibn Mikhail, dan Ibn Seljuk. Jumlah syekh yang memerintah itu ada 5 orang. Selanjutnya, Seljuk Rum diperintah oleh keluarga Tutus, keluarga Kutum Israel bin Seljuk, dengan jumlah syekh yang memerintah seluruhnya sebanyak 17 orang. Selanjutnya itu Perang Salib. Sebagaimana telah disebutkan, peristiwa penting dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Al-Arsalan adalah peristiwa Manzikab, di mana pada tahun 464 Hijriah, tentara Arsalan yang hanya berkekuatan 15.000 prajurit itu dalam peristiwa ini berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 orang, terdiri dari tentara Romawi Ghuz al-Akras, Al-Majr, Perancis, dan Armenia, di mana pada tahun
1095 Masehi, Paus Urbanus II bersekutu kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci, di mana perang ini kemudian dikunci dengan nama Perang Salib yang terjadi dalam 3 periode. Itu periode pertama pada musim semi tahun 1095 Masehi, yaitu 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman, berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Pada periode kedua, Imaduddin Zanki, penguasa Mosul dan Irak, berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Ada pada tahun 1404 Hijriah, 1404 Masehi, namun ia wafat tahun 1406 Masehi. Periode ketiga, tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman Fredrik, di mana kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum ke Palestina dengan harapan dapat bantuan dari orang Kristen Kitbi. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.